Halo teman-teman, kembali lagi di JTK ID, channel kesayangan kalian semua. Dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTK ID. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga dapat mendonasikan subscribe gratis kalian ke channel JTK ID. Dan pastinya kalian juga agar mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel JTK ID. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Oke, di video kali ini adalah video rakitan PC untuk subscriber JTK ID. Jadi subscriber ini menghubungi JTK ID untuk minta dibantu rakit PC ya. Jadi ini adalah PC untuk Bang Agil di Kota Padang. Dan ini adalah PC-nya. Oke, Bang Agil dari Padang ini sebetulnya masih sekolah ya, baru kelas 1 SMK, tapi dia sudah bisa mengumpulkan budget ataupun biaya untuk merakit PC ini ya, tanpa meminta dari orang tua. Dalam arti dia menabung ya. Jadi selama pandemi ini, karena sekolahnya memang online ya sekarang ya, jadi dia meluangkan waktunya untuk bekerja ya di sebuah toko gitu ya. Jadi selama 4 bulan uangnya terkumpul, dia bisa merakit PC ini gitu ya. Ini sungguh apresiasi sekali ya buat dia ya. Jadi buat kalian juga yang pengen merakit PC, dana terbatas ya, jangan mudah menyerah lah. Pasti selalu ada jalan untuk usaha, untuk rezeki kalian ya. Ya saya doakan semua rezeki kalian lancar ya. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi di video ini adalah video rakitan yang menggunakan platform dari Intel ya. Ya, jadi prosesornya di sini menggunakan Core i3 10100F, di mana di sini sudah memiliki 4 core dan juga 8 thread, yang mana sering sekali di video-video sebelumnya saya menggunakan prosesor seperti ini ya, karena memang sekarang ini memang ini rakitan cukup menjadi salah satu opsi yang paling baik menurut saya. Dan untuk motherboardnya di sini saya menggunakan motherboard H410M Pro pihak dari MSI ya. Di sini sudah ada slot M.2-nya, jadi ini cukup worth it untuk hore-hore yang ingin mencoba bagaimana sih SSD M.2 gitu. Di sini udah ada slot SSD M.2-nya, dan tentunya di sini jadi saya menggunakan SSD M.2 dari Vigen dengan kapasitas 128 GB ya. Jadi ya cukup untuk merapihkan kabel lah. Jadi tidak banyak kabel yang berseliweran karena sudah rapih juga ditanamkan di motherboard. Kalau kalian ada yang punya budget lebih bisa membeli SSD NVMe mungkin ya, tapi untuk SSD M.2 biasa pun sudah cukup baik menurut saya. Dan tentunya di sini menggunakan RAM juga. RAM yang diambil di sini dari Vigen, yaitu Vigen Tsunami dengan yang ada LED birunya gitu. Jadi menambah kesan biru ini dari Intel gitu ya. Jadi ada nyala-nyala walau bukan RGB, tapi ini cukup manis atau cukup menarik ya. Dan terlebih di sini saya tambahkan juga CPU cooler agar memberi nuansa biru lagi ya. Di sini saya menggunakan dari Deepcool Ice Mini Edge V2. Jadi di sini juga sudah mini tower dan pendinginannya juga cukup baik ternyata ya. Nanti kita lihat di video benchmarknya. Nah, lalu untuk penyimpanannya tadi karena sudah menggunakan SSD SATA
M.2 SATA ya, karena cuma 128 GB tentunya kurang. Jadi di sini ditambahkan dengan hard disk 500 GB dari WD Blue. Jadi serba biru ya, biru RAM, ada LED birunya, CPU cooler ada biru-birunya ya. Ada biru-birunya gitu. Nah, untuk PGA card-nya di sini saya menyandingkan dengan PGA card yang cukup cocok dengan prosesornya, yaitu GTX 1650 Super dari Palit yang Storm XOC ya, dimana sebetulnya tadinya saya akan memasangkan dengan GTX 1650 Super dari Zotac atau Colorful atau Gainward gitu ya, tapi saat saya sedang mencari komponen tersebut sedang gaib-gaibnya, jadi lagi susah gitu di pasaran, lagi nggak ada gitu. Jadi ya akhirnya mau nggak mau cari opsi yang lain dan mendapatkan merek Palit. Nah, untuk Palit ini ya sekalian lah yang versi OC aja gitu ya, jadi biar lebih oke juga gitu kan. Dan komponen tadi disuplai dengan power supply dari Deepcool DN500, dimana di sini sudah bersertifikasi 80 plus white, dan ini juga sudah cukup terjamin ya untuk rakitan kita kali ini. Jadi ini juga salah satu opsi yang bisa saya rekomendasikan untuk kalian yang ingin build PC dengan budget PSU yang low. Ini bisa jadi pilihan ya. Lalu untuk casingnya, di sini casingnya mungkin sudah tidak asing lagi. Kalian mungkin sering melihat atau mungkin bahkan ini bisa dibilang menjadi primadona untuk Elehore sebetulnya ya. Dari desainnya ini sangat bagus dan juga ukurannya MATX. Jadi dari motherboardnya juga MATX. Casingnya MATX udah enak gitu, terlihatnya jadi pas gitu ya. Jadi ini juga casing yang menurut saya cukup baik desainnya, tapi kekurangannya yaitu airflow-nya yang nggak bagus menurut saya. Karena di bagian depannya di sini minim sekali celah, hanya di bagian bawah untuk celah inlet angin udara bisa masuk. Ini menjadi PR menurut saya untuk Armageddon ya, Nimitz N5. Mungkin bisa diperbaiki airflow apakah dari samping ataupun celah dari depan ya. Ini akan membuat casing ini menjadi sangat baik dan bisa menjadi primadona tanpa ada minus lagi gitu ya. Dan untuk memaksimalkan airflow-nya di sini saya menggunakan 3 fan casing dari Jalman. Di depan saya pasangkan 3 buah fan untuk membantu menarik anginnya, dan juga untuk pembuangannya saya menggunakan 1 fan RGB dari Magic ya, rotation, dimana di sini RGB-nya bergerak-gerak berganti-ganti ya, auto ya, ini sudah auto semua. Untuk komponennya sudah saya sebutkan satu persatu sepertinya ya, dan seperti biasa mari kita lihat benchmark game dari PC rakitan kali ini dengan RAM hanya 8 GB. Mari kita lihat benchmarknya.
Nah, dari benchmark yang sudah kita lihat tadi bersama-sama, ternyata PC ini masih sangat sanggup digunakan untuk bermain game yang sangat berat ya. Dan walau RAM-nya 8GB juga ini sudah bisa melibas di setting ultra lancar lah gitu ya. Dan untuk kalian yang ingin maksimalkan atau mengoptimalkan rakitan seperti ini, mungkin bisa mengupgrade RAM-nya jadi 2x8GB ya. Dan tadi juga terlihat di sini suhunya cukup adem ya, hanya berkisar 50 sampai 60-an lah ya. Memang i3 nggak terlalu panas, dan terlebih memang CPU cooler ini memang cukup baik menurut saya, cukup menjadi rekomendasi lah untuk kalian yang pengen memperbaiki juga tampilan dari stok cooling Intel, ya bisa pindah ke sini lah. Hanya dengan 100 ribuan kalian mendapat tampilan yang cukup lebih oke, dan juga pendinginan yang lebih baik gitu. Tapi opsi ada di tangan kalian ya, pilihan ada di tangan kalian. Nah, lalu untuk PC seperti ini, kira-kira bisa nggak sih digunakan untuk editing gitu ya? Oke, di sini saya sudah mencoba mensimulasikan untuk mengedit video menggunakan software Adobe Premiere Pro ya 2017, dimana di sini ya disimulasikan misalkan kalian seorang content creator gamers gitu ya, lagi ngedit video untuk upload YouTube kalian misalkan gitu ya. Di sini dengan durasi 17 menitan, PC ini mampu merender video hingga sampai sekitar 10 menitan ya. Ya ini pencapaian yang oke gitu ya. Sudah bisa merender video yang cukup baik gitu ya. Dan mari kita lihat konsumsi daya PC ini seperti apa sih ya. Jadi untuk konsumsi daya PC ini saat dia idle itu berkisar sekitar 40 sampai 60 wattan saja. Dan tentunya saat gaming di sini saya mengetes berkisar sekitar 160 sampai 170 watt. Nah, ini game yang digunakan, saya gunakan Dread 2 ya. Dread 2 ini ya menurut saya cukup berat, jadi saya gunakan untuk mengetes konsumsi dayanya ya gitu. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah PC ini cukup irit atau enggak ya? Menurut saya cukup irit sih ya untuk digunakan gaming gitu. Lalu berapa sih total rincian harga rakitan kali ini? Mari kita lihat dulu bersama-sama. Nah, dari budget 7 jutaan di sini ya kita dapatkan komponen yang baru ya. Baru, cukup oke juga untuk digunakan, dan ya saya ucapkan selamat kepada Bang Agil ya. Dengan menabung 4 bulan sudah bisa menjadi sebuah PC. Sungguh pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi untuk kalian juga jangan pantang menyerah, terus menabung, selalu usaha, rezeki insya Allah sudah ada yang ngatur ya. Oke, mungkin itu saja video rakitan PC kali ini. Dan untuk kalian yang ingin dibantu rakit di JTech ID, kalian bisa DM ke Instagram JTech ID. Dan pastinya untuk kalian yang lagi rakit atau yang ingin rakit, tidak semuanya bisa dijadikan konten. Terlebih untuk di bulan November dan Desember ini banyak sekali ya rakitan-rakitan yang speknya mirip seperti ini. Makanya mungkin di November Desember ini saya sedikit jarang upload video baru ya, karena speknya mirip-mirip gitu. Dan bagaimana menurut kalian tentang pendapat kalian tentang PC ini? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah, dan jika ada pertanyaan juga bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan bersama saya Angga Wigan Saputra, saya pamit undur diri. Salam JTech ID. See you.